seseorang mempunyai self image yang bagus, pasti realitanya bagus. Justru semua perubahan itu berasal dari kata cintai dirimu sendiri dulu. Itu yang dibilang self esteem sebetulnya. Cintai diri kamu sendiri, jatuh cinta dulu sama diri kamu. Tapi menuju jatuh cinta pada diri kamu ini, kan harus tahu dulu siapa diri kamu itu, dibukanya di kelas, Mas. Di bab 1 gitu istilahnya, dibuka kupasan dalamnya gitu, tentang tubuh kamu gimana, apa yang ada. Jadi kalau kamu membenci diri kamu sendiri, kamu nggak suka sama diri kamu sendiri, kamu merasa bersalah, rasa yang nggak nyaman, rasa menyesalnya besar terhadap diri sendiri, kamu menghukum diri kamu sendiri, kamu benci sama diri kamu sendiri, itu kayak sesuatu yang nggak selaras, Mas. Apakah banyak orang gagal itu berubah bukan karena bukan karena sebuah realitanya yang berat, tapi karena self image mereka yang tidak sanggup menerima versi hidup yang lebih baik kira-kira gitu. Jadi berkaitan dengan self konsep ini kan sebenarnya ada 3 ya, self ideal, self image, dan self esteem. Ini nanti akan kita breakdown secara komprehensif begitu di saat kelas offline dan saat reuni. Nah, tapi paling tidak aku pengen ada sedikit pembahasan tentang hal ini teh, karena tentang self image ini menurutku sangat penting gitu untuk orang bisa bertumbuh dan berubah tuh. Silakan teh. Ya, betul sekali Mas Hendra. Hampir semua yang menginspirasi tentang motivasi ya, inspirator dunia ya, sekelas Neville Goddard, sekelas Abdullah gurunya Neville, sekelas Albert Einstein, sekelas Nikola Tesla, bisa dikatakan itu adalah pembicara-pembicara dunia gitu. Mereka punya kesimpulan yang sama tentang self concept gitu. Punya kesimpulan yang sama yang hampir seragam gitu, bahwa kesadaranmu lah yang merubah realitamu. Kesadaranmu lah yang membentuk realitamu. Jadi kesadaran ini ada hubungannya dengan self identity ini atau self image. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana dia memandang diri dia. Kayak misalnya bagaimana Mas Hendra memandang diri Mas Hendra gitu. Atau bagaimana Feby memandang diri Feby. Bagaimana teman-teman memandang dirimu. Jika teman-teman memandang diri kamu sendiri, aku mah nggak pede, aku mah kurang mapan nih kalau untuk bisnis itu gitu. Ketika kesadaran kamu melihat diri kamu dalam keterbatasan, dalam penderitaan, atau bahkan kamu merasakan identitasmu adalah aku mah korban, aku mah dizolimin terus, aku disakitin terus pasangan. Itu kan bagaimana pada akhirnya diri kamu memberikan image atau self image gitu. Bagaimana kamu memberikan image terhadap diri kamu sendiri, apa yang kamu sadari sebagai image kamu, itulah realitanya. Karena self image Mas Hendra, dia berhubungan dengan asumsi. Nah, sementara di hukum semesta itu ada yang disebut sebagai law of assumption atau hukum asumsi, bahwa realita hidupmu saat ini, realita hidup Mas Hendra saat ini, realita hidup Mbak Devi, Mbak Insi saat ini, itu absolutely 100% itu dibentuk oleh asumsimu kemarin, atau bagaimana self image kamu sadari dan kamu pahami di masa-masa kemarin dan sekarang gitu. Jadi kesimpulannya, kehidupan seseorang itu menggambarkan bagaimana diri dia melihat image dirinya dalam penilaian seperti apa. Apakah menderita dan kekurangan, ataukah dia memandang dirinya bahwa hidup dia penuh kebahagiaan, penuh kebaikan, penuh rasa cukup, penuh rasa syukur gitu, Mas. Itu 2 hal yang berbeda tuh. 2 hal yang berbeda. Ketika seseorang mempunyai self image yang bagus, pasti realitanya bagus. Pasti itu, sudah pasti realitanya bagus. Karena self-image itu akan berhubungan sekali dengan kesejatian diri dia, siapa diri dia. Berhubungan sekali dia akan naturalnya dia, yang tenang, damai, penuh syukur, merasa cukup. Nah, terutama rasa cukup ini dalam syukur, itu akan sangat mempengaruhi seseorang. Jika seseorang mempunyai self-image bahwa
aku mampu misalnya, aku punya percaya diri yang utuh misal, aku beruntung gitu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, aku selalu beruntung gitu. Dan aku selalu penuh kebaikan, penuh kemudahan, penuh kelimpahan. Begitupun realita nanti akan memantulkan Mas Hendra. Jadi self image ini itulah kunci utamanya Mas. Seseorang nih, siapapun nih orang yang menonton, teman-teman yang menonton video ini, jika teman-teman ada di dalam satu realita gini, kenapa ya Mas Hendra, aku udah ikut begitu banyak kelas, tapi aku belum berubah. Padahal aku udah scripting, tapi belum berubah juga. Padahal udah bikin jurnal syukur, belum berubah juga, Mas. Padahal udah semua dilakukan, belum berubah juga. Sepertinya sekarang teman-teman harus sudah mulai merenung nih, Mas, tentang self-image ini. Apakah self image dia masih dalam identitas lama, yaitu menderita dan kekurangan? Kalau masih itu, filter kehidupan dia masih kayak pakai kacamata yang penuh kekurangan dan penuh rasa yang takut gitu, penuh rasa yang menderita. Sehingga mau pakai konsep apapun Mas, biasanya ya kadang mau pakai quantum jam juga suka mental tuh Mas. Ya, Kalau artinya, masih pakai identitas lama. artinya mau quantum jam, mau afirmasi model apapun, tapi kalau self image ini nggak dibenerin dulu, Ya. ya akan lama gitu ya Teh ya. Akan lama, akan capek. Hmm, Mungkin akan ketemu lelah. Kenapa? Karena yang dipantulin filter self image-nya itu Mas yang dibaca sama semesta. Contoh Mas ya, contoh. hmm, hmm. Teh Feby, aku udah tabungan semesta Teh. Nih ada pertanyaan dari alumni Mas. Teh Feby, aku udah banyak Teh tabungan semesta Teh. Aku udah quantum jam juga Teh. Tabungan semesta udah, quantum jam udah Teh. Tapi kenapa realita belum ya? Ternyata yang dia lakukan gini Mas. Misalnya dia donasi yatim nih misalnya. Tapi di balik rasa hatinya ada rasa kekurangan yang begitu sangat besar. Aku mau ke rumah yatim, aku minta didoain sama anak yatim itu. Oh, Biar cool nih urusan. Aku mau ngasih 100.000, aku minta sama si Ustadz, anak-anak yatim doain aku. Doain aku rezeki aku yang aku kasih 100.000 ini 10 kali lipat lagi. Berimbas ke aku gitu. Itu kan transaksional ya. Walaupun itu bebas-bebas aja. Tapi coba Mas Hendra bayangkan. Ketika mereka memberikan itu dengan kesadaran kekurangan, ada rasa kekurangan di hati dia. Ada rasa kurang, ada rasa kurang. Pada saat dia memberi, dia minta didoain sama anak yatim itu agar uangnya bertambah banyak. Agar uang yang dia kasih berkali-kali lipat datang ke dia. Semesta ngebacanya bukan dia ngasih duitnya, Mas. Tapi latar belakang rasa kesadaran di balik itu. Ketika dia memberi, lalu dia berpikir bahwa dengan memberi ini aku dapat 10 kali lipat. Artinya kan mental kurang sebetulnya itu. Artinya kan ada rasa kurang di situ. Yang betul itu adalah sadaran di mana dia tahu siapa diri dia, bahwa kelimpahan itu udah ada di dalam. Kelimpahan itu udah ada di dalam diri dia. Di luar tubuhnya, di semesta ini juga penuh dengan kelimpahan. Dan dia ada di dalam kelimpahan itu. Dia sadar siapa diri dia. Aku adalah entitas tanpa batas. Aku adalah kelimpahan tanpa batas. Pada saat dia memberi, latar belakang kesadaran dia memberi adalah karena aku berkelimpahan. Jadi aku mengalirkan. Udah nggak ada lagi tuh minta-minta didoain apa segala macam, udah nggak ada. Mengalirkan aja wes, udah alirin aja udah. Mengalirkan dalam rasa, hidupku udah lebih dari cukup, jadi ini aku alirkan. Cinta ini aku alirkan dalam gambaran rasa syukur yang tak terhingga, aliran keindahan, kelimpahannya begitu sangat besar. Jadi mengalirkannya dengan sangat natural, dengan sangat ringan, tanpa mengharapkan apapun, karena lahirnya dari kesadaran akan kelimpahan dirinya sendiri. Ya, oke. Jadi teman-teman nanti yang penasaran, ini kan kita ada 3 ya, self concept itu ada 3. Pertama itu self ideal, yang kedua itu self image, yang ketiga itu self esteem. Ketiga-tiganya nanti praktiknya akan kita breakdown di acara reuni. Jadi teman-teman yang mau join reuni online silahkan besok sore segera di close ya. Jadi buruan. Nah nanti kalau ingin pembahasan secara lebih komprehensifnya, teman-teman bisa join kelas batch 22 atau hadir reuni tanggal 20 ya. Nah Teh, sedikit menyenggol tentang self ideal Teh. Apakah mungkin kalau misalnya seseorang itu punya sebuah cita-cita yang besar, punya self ideal yang tinggi, tapi secara diam-diam sebenarnya dia membenci dirinya sendiri Teh. Nah,
dampaknya kira-kira apa terhadap jalan hidupnya, manifestasinya gitu. Karena ini kan kontradiktif gitu, nggak selaras gitu. Gimana Teh? Ya, self ideal itu sehubungan dengan apa yang kamu gambarkan diri kamu di masa depan. Idealnya itu seperti apa gitu. Kayak contoh sebagian orang, nggak usah contoh orang lain deh, kakakku deh Boyke Suryanata. Pada saat waktu kecil kita lahir dari keluarga yang sederhana, eh, kakakku nggak punya kendaraan, masih kecil lah ya, pakai angkot gitu. Tapi kakakku tuh pernah punya self ideal yang luar biasa. Aku bakal sampai di Amerika, padahal nggak saat itu ya nggak kepikir bisa akan sampai di sana. Dan dia bilang, aku nggak mau beli motor apapun, aku nggak mau beli motor bebek Jepang, aku nggak mau beli motor Vespa, aku maunya Harley Davidson gitu. Hmm. Jadi self image dia tuh dalam realita yang sekarang tuh kayak nggak mungkin banget sih gitu. Mama papa cerai, papa di mana, mama di mana, kita berdua tinggal di mana gitu. Tapi mimpi dia seperti itu, ideal-ideal yang difikirkan, aku sampai ke Amerika, aku punya motor Harley saat itu ya, buru-buru motor Harley, orang naik angkot gitu. Hmm. Tapi self ideal itu selalu ditaruh tuh di dalam pikiran dia. Sampai dia bilang, aku nggak mau punya motor sebelum motor itu adalah Harley Davidson. Kalau Harley Davidson aku mau, tapi kalau yang di luar Harley aku nggak mau, kata dia. Self ideal itu sangat indah sekali dan aku sangat menyarankan nanti pada saat kita di Bali Mas Hendra, baik itu di batch 20 ini kan akan kita berikan ya, atau di acara Abundant Revolution, self image ini harus dibuat nih Mas. Di momen itu kita akan buat bersama nih gitu. Tapi untuk cerita kakakku, dia selaras gitu loh. Dia dan aku sama tuh, sama-sama mindsetnya out of the box gitu. Kita lagi ada di mana, tapi pikiran kita udah di mana itu nggak pernah kita cancel, nggak pernah kita cancel dalam pemahaman kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, nggak gitu. Aku sama kakakku sama percaya, bersyukur pada Allah, memberikan asumsi bahwa uh, Allah itu maha baik, segalanya itu mungkin, istilahnya gitu, mengasumsikan bahwa masa depan itu indah, segala yang Allah ridhoi itu udah pasti terjadi. Istilahnya asumsi kita kenceng untuk ke sana. Nah, tapi dalam pertanyaan Mas Hendra, gimana TVB kalau ternyata dia benci sama diri dia sendiri? Sementara dia punya self image tinggi, tapi dia membenci diri dia sendiri. Masalahnya gini, Mas. Justru semua perubahan itu berasal dari kata cintai dirimu sendiri dulu. Itu yang dibilang self esteem sebetulnya. Cintai diri kamu sendiri, jatuh cinta dulu sama diri kamu. Tapi menuju jatuh cinta pada diri kamu ini, kan harus tahu dulu siapa diri kamu itu dibukanya di kelas, Mas. Di bab 1 gitu istilahnya, dibuka kupasan dalamnya gitu. Tentang tubuh kamu gimana, apa yang ada. Jadi kalau kamu membenci diri kamu sendiri, kamu nggak suka sama diri kamu sendiri, kamu merasa bersalah, rasa yang nggak nyaman, rasa menyesalnya besar terhadap diri sendiri, kamu menghukum diri kamu sendiri, kamu benci sama diri kamu sendiri, itu kayak sesuatu yang nggak selaras, Mas. Dia nggak alignment, dia nggak selaras, nggak seresonasi, nggak sefrekuensi gitu. Self image dia bercerita tentang rasa damai tenang. Self ideal dia bercerita tentang ideal hidup yang kamu mau dalam gambaran seperti apa kamu menggambarkan image kamu ke depan gitu. Kalau kita bicara itu semua, itu kan bicara goals ya. Itu semua ada di dalam frekuensi alfa dan theta, Mas, posisinya. Dia ada di kuantum, di dunia kuantum di mana getarannya getaran potensi samudra tanpa batas. Tentang diri kamu akan menjadi apa. Dia adanya di dimensi keempat. Ruang kesadaran dan ruang kelimpahan. Albert Einstein bicara itu, Neville Goddard bicara itu, Tesla bicara itu. Dan semua ilmuwan-ilmuwan besar ini akan selalu bicara tentang dimensi keempat, Mas. Nah, itu dimensi 1, 2, 3, 4. Balik lagi, Mas, diceritain ntar di Bali. Oke. Jadi silakan. Mas, kalau seandainya nggak selaras, Mas. Silakan teman-teman bagi yang belum bisa hadir secara offline untuk join reuni online. Jadi teman-teman nanti bisa dapat materi-materi daging meskipun belum pernah ikut kelas. Nanti teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian acara di reuni online. Lebih dari 100 orang nanti akan bergabung di reuni online tersebut. Kalau offline-nya sudah 320-an atau berapa begitu.
Jadi kita akan, pokoknya ini akan jadi momen yang sangat spesial buat sahabat-sahabat yang ada di Bali. Silahkan yang ada keluangan waktu untuk bisa merapat ke Aston dan Pasar. Tanggal 20 pagi jam 8 sampai jam setengah 1 mungkin kita ada kelas offline batch 20 bersama Teteh. Nanti di situ juga ada materi baru, craft method ya, dan beberapa materi baru lainnya sudah kita upgrade sedemikian rupa untuk mempermudah teman-teman supaya lebih mudah dipahami dan diimplementasikan gitu. Kita sederhanakan gitu ya. Dan buat teman-teman di Jawa Timur yang sudah lama menunggu, kapan TVB ke Jawa Timur ya? Mohon doanya teman-teman. Ya, rencananya mungkin bulan Maret kali ya. Maret atau April gitu, nanti kita info lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi hari ini kita memang sengaja menghadirkan alumni untuk berbagi cerita bersama kita semua gitu ya, supaya banyak teman-teman yang mendengarkan dari cerita alumni ini yang akan memberikan testimoni itu bisa terinspirasi, bisa tergerakkan gitu untuk hidup yang lebih baik, kaya hati dan kaya raya gitu kira-kira ya. Jadi kita ngomongnya soal itu dulu gitu. Spiritual empowerment dulu gitu, nanti pelan-pelan kita ke spiritual enlightenment gitu ya.